Pemerintahan Presiden Prabowo berjanji untuk meneruskan semua komitmen terkait aksi-aksi iklim pemerintah Indonesia yang telah dibuat pada masa pemerintah sebelumnya. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP29 di Baku, Azerbaijan. Penjelasan selengkapnya kami sudah tergabung dengan Bapak Hashim Joyo Hadi Kusumo, utusan khusus RI untuk COP29. Selamat malam Pak Hashim, waktu Indonesia. Selamat malam Pak Hashim. Pak Hashim. Selamat malam. Dengan siapa nih? Dengan Victor, Pak Hashim. Pak Hashim, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Langsung saja kita ingin bertanya, apa saja poin yang disampaikan oleh Indonesia dalam forum COP29, Pak Hashim? Baik, terima kasih Pak Victor. Yang pertama yang saya sampaikan itu kemarin secara resmi di Leaders Forum adalah bahwa Pak Prabowo Subianto sebagai presiden baru berniat melanjutkan semua kebijakan, semua kesepakatan, semua agreements yang telah tercapai dengan para pendahulunya, termasuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk yang disepakati oleh Pak Joko Widodo. Pak Prabowo akan patuhi semuanya, ya, penuhi semuanya. Yang kedua, ya, silakan Pak Hashim. Silakan, ya. Pemerintah Indonesia ini menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% per tahun, Pak Hashim, dan memastikan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk mencapai target tersebut, apa saja langkah yang akan diambil oleh Indonesia nanti, Pak Hashim? Ya. So, untuk itu antara lain ada program pembangunan masif akan hal listrik. RUPTL yang disepakati atau disetujui yang saya dengar dalam 15 tahun ke depan akan meliput program masif 103 gigawatt pembangunan listrik. Ya. Nah, di antara itu 75% itu terdiri dari energi baru dan terbarukan. Selebihnya 5,3 gigawatt tenaga nuklir karena Pak Prabowo ingin segera mulai program nuklir Indonesia. Selebihnya ada dari tenaga gas. Semuanya itu yang bukan dari batu bara atau dan sejenisnya. Nah, dari 75 gigawatt tenaga terbarukan, ya, itu antara lain kalau nggak salah 25 gigawatt dari tenaga angin, tenaga bayu. Ada banyak juga dari tenaga matahari atau surya. Banyak juga geothermal, ada juga biomass ya dari hutan dan lain-lain ya. So saya kira ini suatu program masif yang mendukung program pembangunan Pak Prabowo yang sudah diputuskan minimal 8% per tahun. Ya, Pak Hashim, ini ngomong-ngomong soal pembangkit listrik nih ya, pemerintah Indonesia ini akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Sudah sampai mana tahap perencanaannya? Karena sebelumnya kita tahu bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir sebagai sumber energi. Ada target net zero emission di tahun 2060. Bagaimana Anda memandangnya? Apakah PLTN ini akan menjadi pilihan tetap Indonesia? Betul, saya bisa konfirmasi bahwa tenaga nuklir akan menjadi bagian dari upaya kita untuk net zero. Tenaga nuklir kan tenaga bersih, tenaga clean, walaupun bukan sustainable karena kan pakai uranium ya atau lain-lain. Nah ini nuklir akan menjadi, saya bisa konfirmasi. Nah saat ini PLN ya yang menangani ini sedang menerima tawaran-tawaran antara lain dari China, antara lain dari Amerika, antara lain dari Eropa dan antara lain dari Rusia. So, saya kira itu ya nanti bisa tanyakan ke PLN bagaimana, tapi saya bisa konfirmasi tenaga nuklir akan menjadi bagian pokok dari strategi pembangunan Pak Prabowo nanti di masa depan.
Ya, Pak Hasim, ini selain energi nuklir, pemerintah Indonesia juga akan membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Tadi Anda sudah sempat sebut begitu. Anda melihat apa saja tantangan terbesar untuk mencapai itu, Pak Hasim, di Indonesia? Tantangan besar, saya kira ya semua tantangan. Mhm, Tantangan adalah ya kita perlu waktu, perlu dana, mhm, perlu pengetahuan akan listrik, tenaga bayu, tenaga tenaga surya, tenaga air, tenaga dan mhm, sebagainya. Tapi saya kira semua tantangan kita bisa tanggulangi ya. mhm. Kita bisa tanggulangi, kita bisa overcome. Dana saya kira ada, banyak peminat untuk membiayai tenaga. Nah ini salah satu tantangan adalah untuk nuklir kita harus mungkin menambah ya Mhm. tenaga ahli bidang nuklir. Ya, Mungkin itu ya ya, tenaga manusia ya. yang kita perlu. Pak Hasim, ini yang jadi penasaran adalah pendanaan ya. Di COP29 ini kunci utama juga adalah investasi. Sejauh ini Anda melihat negara-negara mana saja yang akan mensupport atau mendukung aksi pemerintah Indonesia untuk pembaharuan iklim atau misalkan menjaga energi hijau di bumi ini, di Indonesia terutama. Adakah support sudah dilakukan kerjasama dengan, Ya, oh nanti akan bekerjasama tadi dengan negara lain? ya, Ya. saya sudah menerima antara lain dari utusan khusus Presiden Amerika, ya, namanya John Podesta. Mhm, Dia menegaskan lagi bahwa dari pemerintah Amerika tersedia dana cukup besar mhm. untuk membiayai beberapa proyek di bidang energi terbarukan. So itu tadi ketegasan ya, atau penegasan baru. Ya, ya. Baik. Juga saya dengar dari pemerintah Uni Emirat Arab, ya, dari Abu Dhabi juga berminat untuk membiayai beberapa program, termasuk program tenaga nuklir, program-program lain. Saya kira Ya, begitu. Dan ada investor-investor cukup banyak yang ingin partisipasi ya. dalam proyek-proyek tenaga angin atau tenaga bayu, Ya. tenaga surya atau ya, solar energy, Mhm, mhm. juga dari tenaga hidro, tenaga air. Ya, Banyak yang ingin partisipasi dari Jepang, dari Korea, dari China, banyak. baik, Dan saya kira dana akan tersedia. baik. Terima kasih banyak atas bincang singkat kita. Terima kasih atas waktunya, Utusan Khusus RI untuk COP29, Pak Hasim. Selamat bertugas, sehat selalu di sana. Pak Victor, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.